Ikhwatifillah rahimakumullah. Mari kita lanjutkan pembahasan kita. Bagian yang kedua, paparan tentang tindak pidana hudud dan jinayat. Ada 7 jenis tindak pidana kategori hudud. Yang pertama yaitu zina. Yang kedua, tuduhan palsu berbuat zina atau al-qazab. Yang ketiga, meminum minuman keras, khamar. Yang keempat, murtad atau riddah. Yang kelima, pencurian. Yang keenam, pemberontakan atau al-baghyu. Kemudian yang ketujuh, perampokan. Mari kita bahas yang pertama yaitu zina. Zina secara bahasa al-zina mencakup makna menggauli seorang wanita tanpa akad syar'i. Mencakup juga menggauli wanita asing misalnya. Ya. Secara syariat, zina adalah hubungan persenggamaan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap seorang perempuan, baik dari depan, jalur kemaluan, ataupun dari belakang atau dubur, yang memang itu semua tanpa akad kepemilikan atau subhat dalam akadnya. Zina juga termasuk perbuatan keji yang memang dilakukan baik itu dari jalur belakang ataupun jalur depan. Makanya termasuk zina ketika para kaum LGBT melakukan perbuatannya. Nah, bagaimana hukum zina? Zina adalah haram dan termasuk dosa-dosa besar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya. Wala taqrabu zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surat Al-Isra ayat ke-32. Demikian itu dasar hukum dari zina. Kemudian ada Quran surat An-Nur ayat 2, ada An-Nisa ayat 15, kemudian juga ada surat An-Nur ayat 30-31. Kemudian bagaimana misalnya terkait tentang hadis Nabi yang ini berdasarkan dari hadisnya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah menginformasikan. Kita lihat dulu hadisnya. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ayyi zambi a'zam. Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Qultu summa ayyun? Qala an taqtula waladaka khasyah ayyata'ama ma'aka. Qultu summa ayyun? Qala antajniya bijalilati jarik. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang dosa apa yang paling besar. Beliau menjawab, kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dialah yang menciptakanmu. Ini dosa syirik. Aku bertanya, lalu apa ya Rasul? Beliau menjawab, kamu membunuh anakmu karena kamu khawatir dia makan bersamamu. Khawatir banyak anak miskin begitu. Ini hadisnya ya. Aku bertanya, lalu apa? Beliau menjawab, kamu berzina dengan istri tetanggamu. Ini hadis dari muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari ya, nomor 6861 dan Muslim nomor 86. Kemudian dari hadis ini maka para ulama sepakat ya bahwa
zina ini adalah perbuatan dosa besar dan haram dilakukan oleh kaum muslimin. Bahaya dan dampak buruk kejahatan zina serta bagaimana kekejiannya ini tentu paling membahayakan pada pribadi dia sendiri dan masyarakat. Karena ia akan mengakibatkan kehancuran pada nasab atau keturunan, ya, yang mengakibatkan hilangnya hak saat pembagian warisan, hilangnya saling mengenal, dan membantu dalam kebenaran. Zina mengakibatkan keruntuhan rumah tangga. Bagaimana bisa ketika misalnya menikahnya kita ini adalah untuk mendapatkan sakinah dan mawaddah warahmah, tapi karena berzina maka itu semua akan hancur. Kemudian akan tersia-siakannya anak-anak, begitu ya, karena perceraian dari kedua orang tuanya misalnya. Kemudian buruknya pendidikan mereka dan rusaknya akhlak-akhlak mereka ketika zina ini merajalela. Kemudian zina menipu suami, karena bisa saja istrinya hamil bukan karena dirinya, tetapi karena hasil dari perzinahan. Maka suami harus menanggung anak orang lain. Dan masih banyak lagi sisi-sisi negatif zina yang pengaruhnya jelas membahayakan pribadi dan masyarakat, berupa kehancuran, kemerosotan, dan kerusakan akhlak. Karena itu Islam memperingatkan perbuatan ini dengan sangat keras dan menetapkan hukuman atas pelakunya dengan hukuman yang sangat berat. Bagaimana pembagian dari hukuman zina tersebut? Kita tahu ada istilah muhsan dan ada ghair muhsan, ya. Bagaimana pezina muhsan? Ya. Muhsan ini ada syarat-syarat yang memang dikategorikan sebagai muhsan. Yang pertama adalah terjadinya persenggamaan pada jalan depan, dan itu dengannya syarat pezina itu pernah berhubungan suami istri yang halal di kemaluan. Jadi dia pertama pernah melakukan hubungan suami istri, yaitu pernah menikah. Ini syarat yang pertama untuk muhsan. Yang kedua, persenggamaan ini terjadi dalam akad pernikahan yang sah. Jadi akadnya sah. Yang ketiga, saat terjadi persenggamaan laki-laki dan wanitanya sama-sama dewasa, merdeka dan berakal. Begitu. Nah, jadi muhsan adalah orang yang pernah menggauli istrinya pada kemaluannya dalam pernikahan yang sah dan keduanya sama-sama dewasa, kemudian berakal, kemudian juga merdeka. Ini adalah 5 syarat yang harus terpenuhi untuk terjadinya zina muhsan yang mengharuskan hukuman had, yaitu dewasa, berakal, merdeka, hubungan suami istri pada kemaluan, dan hubungan ini dalam pernikahan yang sah. Nah, bagaimana hukuman hadnya? Bila seseorang yang telah menikah itu berzina, maka hadnya adalah rajam, dilempari dengan batu sampai mati, baik laki-laki ataupun wanita. Rajam ini diriwayatkan secara sahih dan mutawatir dari sabda dan perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum rajam tercantum dalam Al-Quran, kemudian dinasah lafaznya, namun hukumnya masih tegak. Misalnya bunyi ayatnya itu adalah as-saykhu wa-syaykhatu idza zanaya farjumuhumal battata nakalan minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki tua dan wanita tua bila keduanya berzina, maka rajamlah keduanya secara pasti sebagai hukuman dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ini lihat tafsir Ibnu Abi Hatim, ya. Kemudian bagaimana dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa dia berkhutbah, "Innallaha ba'asa Muhammadan bil haqqi wa anzala alaihi al-kitab fakana fima anzalallahu ayatul rajmi fara'naha wa wa'ainaha wa aqalnaha
farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu fa akhsha in tala bin nas zamanun ay yaqula qailun ma najidur rajma fi kitabillah fayadillu bitarki faridatin anzalaha Allah wa inna rajma haqqun fi kitabillahi ala man zana ida ahsana minar rijali wan nisa'i ida qamatil bayyinah au kanal hablu awil i'tiraf. Sesungguhnya Allah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran dan menurunkan Al-Qur'an kepadanya. Lalu di antara apa yang Allah turunkan adalah ayat rajam. Kami membaca, memahami dan mengerti tentangnya. Lalu Rasulullah SAW merajam dan kami merajam sesudahnya. Lalu aku khawatir manakala masa semakin jauh akan lahir orang-orang yang berkata, kami tidak menemukan rajam dalam kitab Allah. Sehingga mereka tersesat karena meninggalkan kewajiban yang Allah turunkan. Sesungguhnya rajam adalah kebenaran dalam kitab Allah atas siapa yang berzina bila dia muhsan, baik dari kalangan laki-laki atau wanita, bila bukti telah tegak atau kehamilan atau pengakuan. Nah, ini hadis muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 3872 ya, 3872 dan Muslim nomor 1691. Kemudian hadis Nabi ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, ata rajulun minal muslimina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa fil masjidi fanadahu faqala ya Rasulullah inni zanaitu fa'arada anhu fatanaha tilqa'a wajhihi faqala ya Rasulullah inni zanaitu fa'arada anhu hatta sana dzalika alaihi arba'a marrah falamma syahida ala nafsihi arba'a syahada da'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala abika junun qala la qala fahal ahsanta qala na'am faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idhabu bihi farjumuh. Seorang lelaki dari kaum muslimin mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di masjid. Lalu dia memanggil beliau seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Maka beliau berpaling darinya. Maka laki-laki itu datang ke arah berpalingnya wajah beliau seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah berzina. Maka beliau berpaling darinya sampai laki-laki tersebut mengulangi kata-katanya 4 kali. Manakala dia sudah mengakui kesalahannya sebanyak 4 kali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilnya dan bertanya, apakah kamu gila? Dia menjawab, tidak. Beliau bertanya, apakah kamu muhsan? Dia menjawab, ya. Beliau bersabda kepada para sahabat, bawalah orang ini oleh kalian dan rajamlah dia. Ini hadis riwayat muttafaq alaih, diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 6825 dan Muslim nomor 1691. Ya. Jadi watafillah rahimakumullah, para ulama bersepakat bahwa ketika ada seorang muslim yang muhsan kemudian dia berzina, maka hukumannya adalah rajam dengan batu sampai dia mati. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana pezina ghair muhsan. Pezina ghair muhsan, bila dia berzina, maka hadnya adalah cambuk 100 kali dan diasingkan selama setahun. Hanya saja diisyaratkan, ya, kalau untuk pengasingan wanita harus disertai dengan mahramnya. Bagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah.
perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deraklah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali derak. Quran surat An-Nur ayat 2. Kemudian bagaimana dengan hadis Ubaidah? Ya, Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Khuzu anni, qad ja'alallahu lahunna sabila, ala bikru bil bikri jaldu mi'atin wa nafyun sanah. Ambillah dariku. Allah telah meletakkan jalan keluar bagi mereka. Had pemuda dengan gadis adalah dihukum cambuk 100 kali dan pengasingan selama setahun. Hadis diriwayatkan oleh Muslim nomor 1690. Watafillah rahimakumullah. Nakyuzanni itu pengasingan dari negerinya. Ya. Jadi diusir dari daerah tempat tinggalnya. Diasingkan dari Indonesia misalnya. Kalau misalnya memang Indonesia ini sudah berhukum Islam. Ya. Ini adalah syariat. Betapa Allah SWT dan Rasulnya memandang zina ini adalah perbuatan keji. Karena setelah ada solusi, ketika misalnya antara dua ihsan ini sudah saling mencintai, kemudian saling ketertarikan, maka diberikan solusi dalam Islam, yaitu menikah. Menikah itu adalah hal yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan banyak kemudian menikah ketika rezekinya masing-masing, ketika sendiri hanya dipatok seperti itu misalnya, tapi ketika sudah menikah maka rezekinya pun akan bertambah, kemuliaan pun akan bertambah. Kita cek, banyak para ulama mengatakan bahwa keuntungan atau keutamaan yang bisa didapatkan dengan menikah. Jadi iwatifillahikumullah, mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari segala dosa-dosa, terlebih di sini adalah dosa-dosa zina. Kemudian bagaimana ketika misalnya yang berzina ya adalah hamba sahaya. Kalau hamba sahaya atau budak ya, yang sebetulnya untuk hari ini kita sulit jumpai untuk budak ya. Namun kemudian untuk pengetahuan kita bahas saja, nggak apa-apa. Bagaimana dengan budak? Kita coba misalnya dari An-Nisa ayat 25. Fa'alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab. Maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. Jadi dideraknya itu separuhnya, ya.